Beberapa minggu yang lalu, gue buat poll di Instagram dan gue suruh kalian pilih apa yang mau dibahas. Sudah gue duga. Oke, sebelum gue mulai tentang pengalaman gue di event Furi, gue mau kasih kalian pencerahan dulu tentang Furi. Ini kemungkinan dikhususkan untuk kalian yang baru di channel ini. Menurut kalian, Furi itu tuh apa sih? Furi itu orang yang menganggap dirinya hewan kah? Enggak. Suka bercinta dengan hewan? Salah. Oh, suka makan makanan hewan juga ya? Salah, buset dah, woi, gua nggak nganggap diri gua sebagai binatang. Furi itu hanya hobi, selayaknya kalian cosplay jadi karakter kesukaan kalian. Bedanya apa? Bedanya kalau kita cosplay dari karakter original yang kita buat sendiri. Tuh kita kebetulan suka kartun atau hewan anthropomorphic, jadinya kita ngerasa pengen jadi karakter itu sendiri loh guys, begitu. Dan FYI guys, gua udah ada cowok, dia pun bukan Furi. Kalian bisa nonton video yang ini biar lebih jelas juga. Tapi kenapa nggak pakai karakter manusia aja di YouTube? Apa? Mau karakter jadi manusia kayak gini? Nggak menarik guys, sudah mainstream banget. Dimana letak uniknya coba? Gua tuh buat Rin hanya sekedar maskot karena dia lucu. Udah sih itu aja. Tapi khusus untuk video ini gua berubah jadi manusia dulu ya, karena gua mau ceritain sebelum gua jadi Furi. Oke, jadi sekarang kalian tahu tentang Furi dan gua mau ceritain ke kalian tentang event Furi. Jadi gua dulu orang yang nggak pernah pergi ke event cosplay atau jejepangan manapun, karena gue nggak tahu sih kalau ada event yang kayak gitu. Dan setelah gue research kalau ada yang kayak gitu tuh gue jujur nggak terlalu tertarik, karena gue dulu taunya mereka hanya cosplay anime aja. Nah pada tahun 2022 entah gak ada angin gak ada hujan, tiba-tiba gue berpikiran untuk membuat kostum Furi gue sendiri, karena gue lagi bosan aja sih. Dan gue nanya-nanya sama temen Furi pertama gue, dia ngasih tahu alat-alat apa aja dan bahan-bahan apa aja yang diperlukan untuk ngebuat kostumnya. Gue belilah itu glugannya, gue belilah itu Korean furnya. Gue nonton cara ngebuat fursuit 2 hari 3 malam. Dan akhirnya fursuit gue nggak jadi. Gue gagal buat fursuit karena susah itu guys bikinnya. Alhasil gue memutuskan untuk komis ke orang, yaitu di Pitaya Monster. Bagi kalian yang baru di channel ini adalah desain karakter gue yang pertama, Trin 1.0. Gue ngedesain dia sebagai Fox Dragon Hybrid. Pas tuh fursuit dateng, betapa senangnya hati ini. Kayak unreal feeling banget guys, karakter yang gue desain dibentuk dan diolah sepenuh hati sama makernya menjadi nyata. Pas gue pakai, gue sesak napas. Gue terharu melihat karakter gue di depan cermin. Trin kamu hidup. Hai sayang. Setelah gue dapet fursuit, gue memutuskan untuk bertanya lagi kepada teman gue. Dan katanya ada 2 event Furi terbesar di Indonesia, yaitu IWAK dan Pawai. IWAK yaitu Event Furi Indonesia Weekend Antro Gathering, dan Pawai adalah singkatan dari Party Along with Antro Indonesia yang biasanya diadakan setahun sekali. Gua dulu pas dengarnya semangat banget guys, karena ini akan menjadi experience gua pertama kali di event Furi. Dan gua juga baru tahu kalau Furi di Indonesia tuh tergolong banyak, meskipun gak sebanyak luar negeri sih, tapi ya udah lumayan sih. Nah, event yang gua kunjungin pertama yaitu adalah IWAK dulu nih di tahun 2023, di mana IWAK pertama kali diadakan. Tempat eventnya nggak begitu jauh dari rumah gua, jadi gua langsung gas lah ke sana. Seperti event biasa guys, ada rundownnya. Event Furcon biasanya diadakan 2 hari dan mempunyai urutan acara yang berbeda. Di kasus ini, para pengunjung diharapkan untuk datang jam 9 untuk ngambil badge. Badge ini berbentuk seperti lanyard, di mana ada foto karakter kalian dan nama kalian. Dan bagi para fursuiters disarankan untuk punya badge custom atau tambahan. Biasanya gambar yang berbentuk headshot dengan nama kalian biar lebih dikenal. Oh iya, kalau misalnya kalian yang penasaran tentang event-event Furi, kalian bisa ke Fur Community Indonesia. Hal yang pertama kali gue notice adalah tempat yang mereka pilih itu mewah banget guys. Like gue nggak tahu kalau mereka bisa ngebooking satu gedung ini. Dan juga banner-banner yang ada di setiap sudut menarik perhatian dengan maskot mereka yaitu Kiki dan Tama. Pas gue masuk, wah banyak banget fursuiternya. Karakter-karakter mereka juga keren-keren, lucu-lucu. Like oh my god, kreativitas mereka tuh keren banget. Ada spesies naga, wolf, fox, buaya dan semacamnya. Ada beberapa dari mereka yang nggak punya atau belum punya fursuit. Dan ingat guys, kalau kalian mau gabung komunitas ini, kalian gak harus punya fursuit. Itu bukan kewajiban
kewajiban. Lebih tepatnya kalian harus ada ya mungkin sedikit ketertarikan sama karakter hewan anthropomorphic secara umum. Atau bahkan kalau kalian penasaran aja, nggak apa-apa sih ikut aja, tapi jangan bertingkah macam-macam loh ya. Di sana tuh gue di welcome sama mereka. Tiba-tiba ada orang yang datang ke gue. Kita sebut aja namanya Reddy. Katrin, aku ready. Kita mau tualan di online. Kamu baru pertama kali ke Furcon ya? Loh, Reddy? Oh, kamu di sini? Iya nih. Boleh nggak kira-kira yang jadi tour guide kamu? Boleh. Ayo ikut aku. Di sana gue ngikutin si Reddy kemana-mana. Dia nunjukin beberapa tempat dan acara di dalam eventnya. Ada stage perform yang biasa dijadikan untuk para fursuiters tampil. Acara yang pertama dimulai di sini dan intro Iwak pun dimulai. Ya, kalau di acara Furcon biasanya ada intro yang dibuat untuk eventnya sebagai sambutan hangat kepada pengunjung. Setelah itu ada perform dari teman-teman shooters kita seperti dance dan nyanyi. Dan ternyata di sana tuh mereka pada jago-jago banget guys ngedance-nya. Sampai ada yang ngedance pakai full body loh. Dan itu tuh nggak gampang. Wah, nggak kebayang sih panas dan anggapnya mereka. Ada juga yang nyanyi dan oh my god suaranya merdu sekali cuy. Di sebelahnya ada dealers den. Di situ dimana mereka ngejual merch mereka. Kalau kalian yang pernah ke Komifuro, pasti kalian kebanyakan lihat banyak merch Genshin, anime, dan lainnya. Nah, tapi kalau di Furcon tuh agak berbeda guys. Ada yang jualan pre-made fursuit, terus ada yang gacha original karakter, ada yang jualan kipas custom, fan art, dan lainnya. Kurang lebih sih kayak gitu. Keren-keren banget sih. Tapi hati-hati guys, seperti biasa, kalau masuk ke dealers den itu jangan kelamaan, ntar keluar dari situ langsung bokeh. Nah, oh iya, ngomong-ngomong soal merch, gue mau pengumuman sebentar nih. Kalau ada merch baru dari Katrin, yaitu Link Keychain. Lihat deh, lucu-lucu banget. 2 side pula. Bagi yang mau beli, harganya di 45.000. Dan cuman ada 30 stok loh. Silahkan klik link di deskripsi bagi yang mau beli. Oke, balik ke cerita. Nah, di sebelah dealers den ada drawing board atau drawing table. Di situ dimana para pengunjung berkumpul untuk menggambar bersama. Atau biasanya kalau gua di situ gambar karakter OC gue sendiri sih. Tapi di situ juga banyak dari mereka yang pada sepuh-sepuh gambar jir. Like gambar Kak Deru. Kalau kalian belum tahu, beliau adalah seorang popufur atau furi populer. Salah satu orang yang membuat mahakarya webtoon yang berjudul The Deadly Seven Inside Me. Setiap kali gue liat fursuitnya tuh gemes banget. Oh iya, gue lupa ngomong. Kalau di setiap batch kalian, terutama yang fursuiters, disarankan banget untuk menambahkan simbol-simbol ini. Ya, kalian yang gak suka dipeluk atau physical touch bisa pakai ini sih, dilannya kalian biar orang lain tahu batasan dan kenyamanan kalian. Nah, terus si Reddy nunjukin gua ke tempat fursuit lounge, yaitu dimana para fursuiters bisa taruh fursuit mereka di sana. Dan tempat fursuiter, kepalanya dipenggal anjir. Di situ gua langsung taruh barang-barang gua dan pakai fursuit gua. Langsung cus deh gua pergi ke stage Iwak untuk melanjutkan acara. Di pertengahan acara biasanya ada game night di mana para fursuiters itu diajak untuk main bareng untuk meriahkan acara. Kayak contohnya main red light, green light, main siapa cepat dia dapat dan lainnya. Pokoknya asik banget deh guys. Benar-benar nggak kerasa banget tiba-tiba udah jam 6 sore guys. Dan ya di akhir acara biasanya ada raffle. Jadi kalau kalian ingat di awal kita mendapatkan badge itu ada nomor peserta masing-masing dan setiap angka itu unik guys. Jadi kalau yang menang raffle biasanya akan dikasih hadiah khusus atau spesial. Untuk saat ini sih gue nggak pernah menang raffle, mungkin emang belum beruntung aja kali ya. Dan yang terakhir ada DJ night dimana para pengunjung dan fursuiters lainnya ngedance bareng di dance club dan kita party bersama sambil dengerin lagu-lagu DJ yang asik. Untuk mengakhiri event ini diadakan foto bersama dan ini adalah foto-foto yang gue dapat di semua event Furi yang gue pernah kunjungin. Semua ini merupakan momen yang gak bisa terlupakan. Di sana gue jadi bisa banyak kenalan dan juga kita enjoy hangout bareng bersama orang-orang yang mempunyai hobi yang sama dengan gue. Akhirnya gue menemukan tempat di mana gue bisa mengekspresikan diri dengan bebas tanpa dihakimi oleh orang-orang yang tidak sependapat dengan hobi yang eksklusif
eksklusif ini. Gimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik sama cerita gua ini? Ataukah salah satu dari kalian ada yang udah ada di dalam fandom Furi dan sebentar lagi kalian mau gabung ke event Furi selanjutnya? Tulis di kolom komentar. Thank you so much guys for 30,000 subscribernya, dan juga thank you untuk Readycraft udah collab bareng sama gua. Dan ini gua rekam bahkan sebelum Iwak. Bener-bener wah, kebetulan banget sih ya. Dan juga makasih untuk fan artnya. Jadi seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, and comment. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Bye.